Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk saham perbankan untuk periode tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ya. Jadi seperti biasanya saya akan rutin setiap minggu itu saya akan bahas saham perbankan ya. Karena saya memang suka banget dengan saham perbankan, sifatnya dia itu ke solid dan defensif ya. Jadi dia itu mampu bertahan terhadap segala kemungkinan yang terburuk ya sejauh ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi akan saya bahas mulai dari yang pertama saya siarkan adalah untuk saham BBCA. Jadi di rapat umum pemegang saham untuk BBCA itu sudah diumumkan ya. Sebelumnya saya sudah bahas dia akan membagikan dividen sebesar ini untuk BCA itu kalau kita lihat sebesar Rp270 per lembar sahamnya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya dia harganya sempat spike new all time high di 10.400. Nah, salah satu keunggulan dari BBCA ini adalah cocok untuk tipe Anda yang kalau Anda itu tipenya di saham itu maunya DCA atau istilahnya dollar cost averaging. Jadi setiap bulan Anda mau beli di BCA, nabung gitu ya, nyicil gitu ya, rutin gitu ya. Itu cocok karena dia itu walaupun misalnya contohnya sebelumnya sudah sering banget saya sebutkan ya. Jadi jangan bosan-bosan yang ngikutin channel saya. Ini contohnya sebelumnya aksi korporasi stock split ya, kalau nggak salah sekitar 2021 di sini ya. Itu dia kan sempat eh, spike naik tinggi ya, kemudian dia turun ya, drag ya. Nah, ini turunnya lumayan lama. Tapi kalau kita bicara mengenai BBCA ini saya sudah sebutkan kalau misalnya nyangkut belinya di harga tertingginya kita tunggu 1 atau 2 tahun paling tidak kita dapat BEP ya, break even point ya, mungkin jual di harga yang sama dengan harga yang nyangkut sebelumnya, tetapi kita kalau sudah lewat dari 1 tahun biasanya kan ada kemungkinan sudah lewat dari dividennya ya, jadi Anda menerima dividen tunainya. Apalagi dividen tunai itu kan nggak kena pajak ya kalau Anda laporkan untuk diinvestasikan kembali ya. Kecuali kalau Anda nggak diinvestasikan kembali maka akan kena pajak 10% ya. Atau Anda nggak lapor ya seperti itu ya. Hasil eh, dari dividennya diinvestasikan kemana seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini memang sejauh ini memang selalu berhasil new all time high. Jadi cocok untuk tipe yang DCA. Tapi kalau misalnya Anda jangka pendek, ini memang resiko dia akan turun setelah kemudian dividen. Walaupun sebelumnya setelah pembagian dividen dia masih bisa naik lagi ya untuk BBCA ya sebelumnya ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai sejarahnya, itu tahun sebelumnya lagi, 2 tahun yang sebelumnya, itu dia setelah pembagian dividen, dia cenderung sideways, kemudian dia akan cenderung turun. Nah, setelah itu baru saya lihat arah marketnya kemana. Jadi kalau seperti ini, strateginya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya, ya Anda tetap fokus aja. Kalau misalnya dia turun di bawah 10.000, Anda kurangi posisi ya. Atau kalau Anda takut-takut, misalnya Pak Sunar, kira-kira nanti setelah pembagian dividen, jangan-jangan dia turun. Karena dividen yieldnya kalau kita lihat di harga 10.150 itu kan di bawah 3% ya dividen yieldnya. Jadi nggak terlalu tinggi kan. Karena kalau kita lihat dari fluktuasinya saham yang dia bisa koreksi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya. Setelah break new all time high di 9.775 ya, dia koreksi ini dia koreksinya ke 9.300 ya, itu lebih dari 3% ya. Jadi kadang-kadang koreksinya dia bisa pullback juga kurang dari 3%. Jadi kalau hanya sekedar mengejar dividennya, keuntungannya lebih baik jangan ya seperti itu ya. Tunggu buy weakness nanti kita ikut price action aja. eh, Tunggu di area 9.800 atau 9.450 sampai 9.550 ya seperti itu ya. Itu tuh BBCA. Jadi nggak perlu terlalu kayak agresif kalau saya bilang ya, kalau misalnya belum punya sahamnya. Tapi kalau sudah punya sahamnya jangan terlalu takut. Kalau takut-takut ragu-ragu ya, eh, 2 hari yang lalu ada yang saya message ke saya, Pak Sunar, kira-kira BBCA dijual atau tidak ya seperti itu ya, karena waktu itu kan sempat 10.400 ya seperti itu ya. Nah, saya hanya jawabnya seperti ini, tergantung tipe Anda. Kalau Anda maunya tipenya untuk invest ya, jangka menengah atau jangka panjang ya seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai jangka menengah sekitar 3 tahun ke atas ya. Kalau jangka panjang sekitar 5 tahun ke atas. Nah, kalau sekitar 5 tahun, 5 tahunan BBCA itu dia kalau kita ukur dari all time high-nya di mundur ke belakang 5 tahun ini dia bisa bagger ya. Artinya cuannya atau profitnya bisa 100% ya. Jadi rata-rata 1 tahun itu kalau 5 tahun ya 1 tahun rata-rata bisa 20% ya capital gain-nya. Tapi nggak langsung dalam arti eh, kita bicara mengenai keseluruhan 5 tahunan seperti itu ya. Sejauh ini masih bagus karena dia itu profitnya bagus, manajemennya bagus ya, pendapatan bunganya juga bagus ya, tiap tahun juga cenderung naik terus ya, walaupun gejolak tapi dia kan biasanya sementara aja seperti itu ya. Jadi
terserah Anda juga. Kalau misalnya Anda jangka pendek ya lebih baik mungkin kurangi posisi kalau sudah punya, atau Anda kalau mau dari sentimen dividen ya sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Di video tanggal sekitar tanggal 8 Maretan itu ya sudah saya sebutkan, minggu yang berakhir tanggal 8 Maret. Nah, setelah itu saya sudah sebutkan kalau mau buy itu boleh aja, tapi dengan catatan ya tetap pasang trade stopnya atau stop lossnya selama bertahan di atasnya 9.800 untuk BBCA ini masih cukup menarik ya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ternyata berhasil breakout lagi, ya tergantung Anda tipenya. Anda tipe trend following nggak? Kalau Anda tipe trend following, ini kan uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 10.400, yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi, average up silahkan ya. Target price berikutnya 10.600 dan 11.000. Kalau trading seperti itu. Nah, jangan-jangan nanti ketinggian pas seperti sebelumnya dibanting ya. Nah, kita balik lagi ke tipe Anda. Kalau Anda tipe yang berani buy high sell higher, ya silakan. Karena saya itu eh, terus terang trend following. Jadi kalau Anda berani buy high sell higher, siap resikonya, ya silakan aja. Breakout ke atas 10.400 boleh buy. Tapi kalau mau buy on weakness, mau nyicil sekarang boleh aja. Tapi biasakan jangan di every stone ya. Kalau dia turun, jual sebagian, nanti kita buyback lagi ke bawah ya. Kalau misalnya dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Ya itu strateginya. Jadi jelas ya seperti itu ya. Jadi jangan bingung ya. Ya kalau bingung-bingung ya jual aja 50% ya. Nanti turun lagi lower low ya jual lagi semuanya seperti itu ya, regardless dividennya kalau misalnya Anda nggak ngarepkan, karena dividennya juga nggak terlalu tinggi banget sih. Kalau di less than 3% fluktuasinya aja kalau kita sabar menunggu, di bawah juga hitungannya juga dipotongkannya juga sama ya kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau Anda mau mendapatkan dividennya dan juga keep 5 tahunan atau 3 tahun minimal ya, ya itu masih boleh lah ya kalau mau buy sekarang. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya Bank Mandiri. Nah, apakah nggak ketinggian untuk Bank Mandiri? Terus terang saya sudah jual. eh, saya jualnya mulai dari 7.350 ya. Kemudian yang terakhir saya jual di angka sekitar 7.375 ya. Nah, seperti itu ya. Memang sempat naik sampai 7.500, tapi eh, ketika naik saya nggak langsung jual. Saya kena pasang aja trade stopnya, saya naikkan ya seperti itu ya. Dan sudah jual habis untuk Bank Mandiri. Nah, kira-kira ini kan dividennya lumayan ya Pak Sunar. Dividennya itu kan 353,95 ya. Itu tanggal 19 Maret ya. Jadi untuk kalau kita lihat masih lumayan bagus. Tapi kalau dilihat dari BBRI ya, kalau kita lihat nanti kita bahas BBRI itu dari puncaknya, high-nya sebelum pembagian dividen sampai sekarang terakhir kemarin ya hari Jumat itu tanggal 15 Februari 2024 ya kan. Nah, itu BBRI dia turunnya sudah 6% lebih ya sesuai dari puncak high-nya ya, seperti itu ya. Kalau dibandingkan dengan dividen yield-nya yang sampai sekitar 3,persenan ya seperti itu ya, 3,7-an ya sebelumnya saya bahas ya. Kalau harganya 6.350 ya. Nah, itu PPRI dia sudah turun di bawahnya seperti itu ya. Nah, apakah ini untuk Bank Mandiri jual aja? Kalau Anda bingung-bingung, strateginya seperti ini, gampang aja. Kita lihat low-nya hari Jumat 15 Maret itu kan di 7275. Kalau dia turun di bawah 7275 sebelum kumditnya tanggal 19 Maret 2024 hari Selasa, ya Anda bisa jual dulu 50%. Kalau dia turun lagi di bawahnya lagi, mungkin di bawahnya 7.100 atau 7.150, Anda bisa kurangi semuanya. Seperti itu ya. Kalau misalnya Anda fokusnya di price action-nya, kalau misalnya takut-takut nanti setelah dividen dia turunnya lebih dalam daripada persentase pembagian dividennya, ya Anda jual aja semuanya. Ya seperti saya sudah jual bersih karena sudah kena dari stopnya. Apalagi kalau kita lihat ya harusnya sih keuntungan yang didapatkan sebelumnya belum tentu tahun ini dia akan keuntungannya juga luar biasa seperti tahun sebelumnya, belum tentu ya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari 2023 ya kan Januari ya kan dari itu dia sekitar harganya 5.200-an ya seperti itu sebelum stock split ya. Dan sekarang sudah naiknya lumayan tinggi ya seperti itu. Jadi sudah istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sudah price in lah ya. Jadi apa yang keuntungan sudah didapat semuanya sudah price in. Jadi ada kemungkinan dia bisa koreksi, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya. Saya nggak akan turun nggak. Kalau misalnya Anda mau turun tunggu yang agak murah ya mungkin sekitar 6.400 sampai 6.500-an ya untuk Bank Mandiri ya seperti itu ya. Ya bukan berarti bakalan ke sana, enggak. Saya doakan akan naik terus ya. Jadi saya itu kalau sudah naik jangan didoakan turun gara-gara Anda itu nggak punya sahamnya, jangan ya. Makanya pengalaman saya dari 2023, kalau kita itu doanya yang baik,
pasti akan diberkati yang luar biasa. Ya seperti itu. Kalau naik jangan ragu-ragu. Kalau misalnya Anda tipe trend following, buy high sell higher silakan. Seperti Bank Mandiri, kalau dia break out lagi ke atas 7.500 silakan. Nah, apakah hari nggak ketinggian Pak Sunar setelah kumdit aja langsung turun ya? Kalau Anda takut ya lebih baik jangan, tunggu aja nanti setelah aksi koperasi lewat. Tapi kalau Anda trend following, Anda nggak peduli aksi koperasi memakai dividen ya, buy high sell higher silakan. Masih Anda bisa targetnya ke 8.000 masih memungkinkan. Seperti itu ya. Jadi uptrendnya masih bagus. Ya kalau lebih cukup, jangan bingung ya. Jadi berikutnya BBNI. Nah BBNI ini kan gap ya setelah dividen ya. Sebenarnya banyak yang bilang dividen trap. Sebenarnya saya lebih suka pakai istilah yang bursa karena sebelumnya saya kan waktu eh, ketemu dengan petinggi bursa di event tahun 2018, 2019 ya, waktu event saham profit di main hall-nya BEI, itu saya ketemu dalam salah satu dirutnya eh, BEI ya, seperti itu, direkturnya BEI, bukan dirutnya, direktur salah bagian pengawasan seperti itu ya. Saya lupa namanya. Ya, itu cepat tanya-tanya mengenai dividen. Sebenarnya setelah memakai dividen kumdate, dia turun itu bukan dividen trap. Jadi opening price-nya itu lebih ke istilahnya itu kalau diistilahkan bahasa Inggrisnya itu dividend adjustment opening price ya. DAOP, dividend adjustment opening price. Dia nggak jebak-jebak enggak. Ya. Memang setelah memakai dividen dia ada adjustment-nya opening price-nya. Ya seperti itu ya. Jadi eh, jangan terlalu kaget, jangan terlalu anu. Kan yang penting Anda tahu risikonya ya seperti itu ya. Untuk BBRI juga sebelumnya saya sudah sharekan waktu saya buy ya di grup Sunas Saham Lending ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya sudah bahas di YouTube video. Nah, kalau sekarang posisinya sekarang ya tinggal tunggu aja. Nanti ini kan sekarang masih testing 5.800. Anda bisa tunggu buy on weakness di 5.425. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia rebound memantul ke atas kita barusan buy. Nah, atau kalau kita lihat high-nya yang terakhir 5.950. Jadi kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5.950, kalau mau Anda trading di sideways range-nya 5.800 sampai 6.200 ya silakan ya. Tapi kalau Anda masih tunggu lagi di bawah ya boleh juga ya seperti itu. Karena sejauh ini memang uptrend-nya masih cukup menarik. Memang sideways range-nya lumayan lebar ya. 5.800 sampai 6.200. Mungkin kalau ke bawah dia area support berikutnya sekitar 5.400-an ya. Jadi kurang lebih sama lah ya. Kalau 5.800 ke 6.200 kan panas rupiah. Kalau dia tembus di bawah 5.800 ya kemungkinan berikutnya sekitar 5.400-an ya. Jadi strateginya kalau mau buyback tunggu aja nanti ya breakout ke atas atau sekalian di area support berikutnya 5.400-an. Ya bukan berarti dia pasti turun enggak. Ya nggak akan turun enggak. Ya mudah-mudahan dia rebound naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, apakah bakal balik lagi ke arah 6250 ke atas? Ya mungkin aja. Kalau marketnya masih kuat, ya kan? Sentimen perbankan masih kuat ya ya dia bisa lagi breakout ke atas 6.250 masih memungkinkan. Kenapa tidak? Karena uptrendnya juga masih lumayan bagus. Walaupun ini masih sideways di atas ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya BBRI. Nah BBRI ini saya terus terang saya ada eh, oh ya saya lupa sharekan. Jadi saya itu ada grup WA baru ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi channel WA istilahnya, channel WhatsApp ya. Nanti Anda bisa follow, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nanti ada kalau ada info-info yang penting saya akan infokan di WhatsApp channelnya. Itu free ya. Jadi silakan join. Nah keuntungannya dari WhatsApp channel dibandingkan dengan Telegram itu saya nggak bisa lihat Anda. Jadi misalnya Anda kalau nggak mau Pak Sunar tahu kalau Anda follow saya, ya itu cocok karena saya nggak bisa lihat member saya. Saya juga nggak bisa kick members, nggak bisa. Karena sistemnya bukan join, tapi follow. Ya, nggak ada istilahnya yang pemilik channel bisa unfollow membernya nggak bisa. Jadi aman lah ya. Jadi kalau misalnya Anda takut Pak Sunar sentimen nggak suka Anda, di kick nggak mungkin. Itu cuma grup. Kalau channel ya Anda bisa tetap follow. Nanti ada update apa yang bagus-bagus, saya akan sharekan. Ya, saya barusan buat sih tanggal 13 Maret 2024. Kenapa saya buat di WhatsApp? Karena di Telegram itu ada yang komplit sebelumnya. Kok sekarang banyak ads Pak Sunar. Padahal saya itu Telegram premium ya. Janjinya sih kalau Telegram premium itu bakalan di channelnya nggak ada ads, nggak ada apa. Ternyata masih ada. Saya juga tanya di supportnya nggak dijawab-jawab juga ya. Nggak tahu lah mereka sibuk apa mungkin mereka sudah nggak butuh ya eh, tanya-tanya nggak butuh karena subscribernya sudah banyak ya. Bagi mereka itu isu apapun nggak relevan lah. Subscribernya juga premiumnya juga naik terus. Jadi saya beralih ke WhatsApp channel untuk satu arah ya. Channelnya silakan subscribe. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini free ya.
informasinya juga lumayan menarik. Kalau Anda eh, berminat silakan. Nah di sini BBRI saya buyback di 6 ribuan. Kalau mau pasang stop lossnya di 5.800. Kenapa saya buyback? Karena kalau kita lihat dari high yang sebelumnya 6.450 ke 6 ribuan ini kurang lebih sudah drawdownnya sudah sekitar 6% lebih ya. Jauh lebih dari dividen yieldnya. Jadi ini kesempatan area buy. Mungkin sudah saya gambarkan di sini. Memang belum belum teruji ya 6.000 ke atas tipe ya. Tapi saya ambil resiko aja. Saya belinya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya mau buy, eh, Anda boleh tunggu naik ke atas 6.075 Anda buy atau langsung buy sekarang boleh pasang stop lossnya sekitar 5.850 atau 5.800 ya. Atau tunggu di area buy on weakness berikutnya ada di 5.750 atau di MA200-nya di 5.575. Apa mungkin Pak Suntar turunnya dalam semua kemungkinan ada. Ya memang BBRI samanya bagus. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya ini dia pernah turun dalam juga kan. Ya bukan berarti fundamental juga, fundamentalnya jelek. Buktinya dia sebelumnya di sini Agustus dari puncaknya 5725 maaf 5750 ya, dia bisa koreksi sampai dengan di low-nya di 4830 walaupun dia kan fundamentalnya masih bagus. Jadi kalau misalnya kena turun di bawah support Anda jual dulu. Nanti kalau misalnya sudah berbalik arah lagi ke atas ya kita buyback. Nah, seperti itu ya. Daripada Anda tunggu ya memang bagus sih nanti juga balik lagi ke atas karena sejauh ini memang performanya bagus. Tetapi kan Anda sayang waktunya ya. Kalau Anda jual, nanti Anda buyback di bawah kan Anda bisa dapat cashback-nya. Bukan berarti mengharapkan sahamnya akan turun lagi, enggak. Enggak perlu bilang di grup saya mendoakan yang jelek-jelek. Oh, saya doakan supaya nanti turun di 5.000 atau berapa. Enggak perlu lah ya. Karena ada orang yang invest di bawah, ya ngapain Anda doakan yang turun ya. Takutnya kalau Anda doakan turun terus ya, ya memang nanti dikasih. Nah, masalahnya apakah nanti Anda bisa untung? Ya kalau naik balik lagi ke semula sebelumnya, all time high sebelumnya. Kalau enggak, ya, ya sebelumnya di grup saya ada yang bilang gini, oh Pak Sunar, big caps, big banks itu kan kalau dia turun dalam, kita tinggal tunggu aja nanti juga naik sendiri. Ya memang sih ada beberapa big caps yang seperti itu, big banks ya, yang seperti itu. Tetapi saya hanya ingatkan dari pengalaman saya 2013 ada loh ya, big banks yang fallen ya, yang jatuh sampai sekarang belum pernah balik ke harga all time high sebelumnya. Bahkan setelah sebelumnya ada aksi kooperasi, right issue malah jeblok lagi ya. Nah, ya memang sekarang sudah mulai naik lagi karena eh, keuntungannya sudah membaik dan dividennya sudah eh, lumayan tinggi ya dividen yieldnya ya seperti itu. Tetapi masalahnya adalah sampai sekarang dia belum balik ke area all time high sebelumnya. Kalau misalnya Anda nyangkut itu Anda loss-nya bisa sampai 40% kan lebih ya. Atau mungkin 50%-an ya kalau Anda nggak tebus right issue sebelumnya. Nah, sebelum itu ada volume big banks itu ada. Karena di masa kejayaannya dulu ketika dia bagus harganya di atas, dia termasuk big banks. Orang-orang bilang itu big banks padahal ya eh, nggak tahu. Dulu kan sistemnya buku ya, nggak tahu dia masih buku 4 atau enggak. Tapi saya nggak mau sebutkan nama emitennya. Tapi yang follow saya harusnya sudah tahu lah apa yang saya maksud ya. Nah, nanti nggak enak yang punya sahamnya nanti tersindir atau tersinggung ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya BNGA. Nah, BNGA ini ada rapat umum pemegang saham. eh, Kalau salah sudah saya umumkan di di WhatsApp channel saya. Jadi ini selama dia masih nggak membentuk lower low di atasnya 1940 untuk BNGA ini sebenarnya masih potensial untuk buy on weakness yang demand dividennya. Ya mungkin nanti bisa naik sekitar 2150 karena kalau kita lihat laba bersihnya dia juga naik. Kalau dia misalnya tetap bagikan keuntungan yang lumayan besar. Nah, mudah-mudahan dividen yield-nya juga masih besar sebelumnya ya. Dia masih ada potensi naik lagi ke atas 2140 atau bahkan breakout ke 2200 ya. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Baiknya bertahap aja kalau mau ya naik ke atas 2020 dia kita boleh tambah lagi average up target price-nya tetap sama kurang lebih sekitar 2140 sampai 2150 ya. Memang nggak terlalu tinggi sih. Karena nanti ada sentimen di dividen nggak tahu dividennya bagi berapa. Kalau misalnya besar ya dia bisa naik lagi ke atas 2200 mungkin 2500 mungkin bisa kalau dia dividen yield-nya tinggi banget. Kan kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya spekulasi buy aja. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau lebih cukup berikutnya BBTN. Uptrendnya masih bagus. Nah ini untuk BBTN kumditnya tanggal 18 ya. 18 Maret hari Senin. Sekitar dividen yield-nya sekitar 3%-an ya. Jadi untuk PPTN ini apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita lihat dari trennya ini masih bagus. Area buy mungkin saya gambarkan di 1400 dan 1340. Jadi kalau dia rebound lagi naik ke atas 1400 kita boleh buy. Atau kalau misalnya takut
setelah dividen dia turun ya mungkin tunggu aja di area 1340 ya. Ya intinya di sini ya kalau misalnya Anda mau buy BBTN ya nggak ngejar dividennya, Anda mungkin bisa tunggu di 1340 atau 1300. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tetapi saya ingatkan kalau BBTN ini kalau dia gagal bertahan di atas 1400 ya kan memang sebagai minus sekitar 1340-an boleh ya. Tapi kalau dia masih terus gagal naik tapi dia gagal tembus ke atas 1400 kemungkinan besar dia akan konsolidasi lebar atau nanti bisa ya maaf nggak menggunakannya select mungkin bisa turun lagi ke bawah. Seperti itu ya. Ya karena mungkin investor juga wait and see apakah kinerjanya masih bagus ya, seperti itu ya. Oh, kalau habis seperti itu, jadi tetap pasang aja trailing stop atau stop loss kalau mau buy high sell higher atau yang sudah punya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1430 kita buy pakai price berikutnya 1500-an ya. Kalau dia naik lagi ya bisa ke 1560. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Nah, kalau kita bicara ketinggian atau enggaknya, ini aja di masa kejayaannya sebelumnya ya ini ya. Eh, di sekitar kalau ini sudah di adjust dengan aksi korporasi right issue sebelumnya ya. Saya nggak ingat kapan right issue-nya BBTN. Cuma ini kalau kita lihat di harga tertingginya sudah disesuaikan itu sekitar 3750-an ya. Jadi kalau bisa bicara ketinggian ya enggak. Ini di zaman COVID aja dia sebelumnya setelah recovery itu bisa sampai 2100-an ya. Jadi masih ada potensial untuk naik tetapi dengan catatan ya kalau dia gagal bertahan di atasnya 1300 jual dulu semuanya. Karena kalau sudah di bawahnya 1300 saya sih eh, dia akan saya rasa sih dia akan testing lagi sekitar area 1200-an di sini ya. Jadi jauh banget ya. Lebih baik Anda pasang take stop-nya dan stop loss-nya. Saya ingatkan jangan terlalu istilahnya optimis ya di pasar saham ya. Memang saham itu seperti ini ya. Jadi kalau ada saham yang bagus ya, dulunya bagus, sekarang bagus, ke depannya itu belum tentu bagus. Nggak ada jaminan seperti itu ya. Ya. Sebagai contoh aja lah, kita balik ke masa lalu ya. Dulu ya, dulu banget HP yang terkenal smartphone ya, itu yang terkenal kan BlackBerry, ya kan? Semua orang pakai BBM, BBM, BBM kan. Nah, setelah itu kan ya company-nya itu kurang inovasi, dia terlalu meremehkan pesaingnya, akhirnya dia gagal. Ya, sekarang dia berubah bisnis ya, ini seperti itu ya, nggak produksi handphone atau smartphone anymore ya, seperti itu ya. Jadi nggak pasti apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus kan, seperti itu ya. Contoh lagi, Yahoo dulu di zamannya dulu dia bagus. Sampai Google itu nawarin ke Yahoo 2 kali kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat ceritanya Google waktu itu kan dijual ditawarin 2 kali. Pertamanya berapa gitu terus itu naik lagi berapa ternyata nggak ditolak lagi. Tetapi ternyata itu kan valuasinya jauh melambung jauh ya seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi sekarang malah Yahoo itu jelek banget ya seperti itu ya. Hmm. Terus akhirnya dijual ya, seperti itu ya. Jadi dulunya bagus belum tentu sekarang bagus belum tentu ya seperti itu ya. Belum pasti karena dunia itu berputar ya seperti itu ya. Bisnis juga sama. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Belum tentu sungguhan ya. Memang seperti BBCA sejauh ini masih bagus. Kedepannya ya kita harapkan bagus. Tetapi nggak ada yang pasti ya. Nggak ada yang pasti. Pasar saham itu nggak ada yang pasti ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, Seperti biasanya jangan lupa subscribe ya, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk podcast linknya atau playlistnya ya seperti itu ya. Cukup sekian, tetap semangat.